Babesat, kekuatan kesunyian. Di masa depan yang jauh, di dunia di mana semua emosi, pikiran dan bahkan ingatan dibentuk oleh negara, kehidupan manusia hanya dikelilingi oleh satu hal, pengawasan. Ada kehadiran yang terasa di setiap dinding, setiap sudut, setiap tatapan, Big Brother. Nama sistem ini adalah Oceania. Di tanah di mana kenyataan bisa diubah sepenuhnya, masa lalu ditulis ulang, ingatan terus-menerus dihapus, dan pikiran masyarakat dibangun kembali setiap hari. Orang-orang tidak lagi berpikir, ada partai yang berpikir untuk mereka. Dan partai ini hanya menuntut satu hal, ketaatan. Babi 2, perang melawan pikiran. Lembaga kekuasaan yang paling ditakuti adalah polisi pikiran. Bukan hanya tindakan, bahkan pertanyaan sekecil apapun di pikiran dianggap sebagai kejahatan. Ini disebut thought crime. Bahkan bahasa pun telah diubah. Bahasa baru bernama Newspeak bertujuan membatasi pikiran dengan mengurangi kata-kata. Karena jika kata-kata menghilang, ide-ide akan hilang juga. Dan jika ide-ide hilang, tidak ada lagi yang akan memprotes. Kebenaran sekarang hanyalah apa yang dinyatakan oleh partai. Jika partai mengatakan 2 tambah 2 adalah 5, maka itu adalah 5. Tidak ada gunanya melawan, karena kebenaran sekarang hanyalah keputusan, perintah. Babe 3, Algojo ingatan. Masa lalu terus-menerus ditulis ulang. Arsip surat kabar, dokumen dan foto diubah sesuai dengan apa yang dikatakan partai. Tak ada yang memberontak, karena mereka tidak mengingatnya. Dengan penghapusan ingatan manusia, makna waktu pun hancur. Mengklaim bahwa sesuatu yang terjadi hari ini tidak terjadi kemarin, atau sama sekali tidak pernah terjadi, menjadi hal biasa. Ini adalah slogan resmi partai. Perang adalah damai. Kebebasan adalah perbudakan. Ketidaktahuan adalah kekuatan. Slogan-slogan ini melegitimasi penghapusan kebenaran yang rumit dalam pikiran masyarakat. Bab 4, di balik individualitas yang hilang. Di Oceania, setiap individu pada dasarnya tidak ada. Bahkan unit masyarakat terkecil pun terpecah belah. Cinta, persahabatan, keluarga, semua berubah menjadi kecurigaan, pengaduan, ketakutan. Anak-anak didorong untuk mengadukan orang tua mereka, cinta disamakan dengan penyimpangan. Keinginan dikontrol, orang-orang diisolasi, sehingga memudahkan untuk dikuasai. Bab 5, bayangan perlawanan. Di dalam rezim represi mutlak ini, beberapa pikiran masih belum menyerah sepenuhnya. Ada yang menyimpan keraguan tersembunyi. Dengan suara hati yang belum dibungkam, mereka berbisik, mungkinkah sesuatu berubah suatu hari nanti? Tapi partai selalu selangkah lebih maju. Bahkan pemberontakan dalam sistem diciptakan, dikendalikan, dan akhirnya dihancurkan oleh partai sendiri. Bab 6, kenyataan ditulis ulang. Bagi partai, waktu bukanlah aliran, tapi alat. Jika sesuatu yang dikatakan kemarin bertentangan dengan hari ini, maka kemarin akan diubah. Di dunia ini, sejarah bukanlah buku, tapi layar. Apapun yang tertulis di layar, itulah kebenaran. Bab 7, pengawasan abadi. Kehidupan manusia tidak lagi milik mereka. Mengetahui bahwa Anda diawasi setiap saat, atau bahkan hanya menganggapnya, menekan kebebasan individu. Ini bukan hanya pengawasan fisik, tetapi pengepungan mental. Pikiran, refleks, gerak tubuh, ekspresi, semuanya berada di bawah kendali. Bab 8, keniscayaan kekalahan. Apakah perlawanan mungkin? Mungkin. Tapi di dunia ini, kesuksesan sejati bukanlah melawan partai, melainkan tidak pernah diubah oleh partai. Bab 9, partai tidak pernah kalah. Tujuan utama partai bukanlah untuk berkuasa, tetapi berkuasa selamanya. Puncak kekuasaan adalah mencapai masyarakat yang mencintai penyiksa mereka. Bab 10, akhir dari kebenaran. Dan demikianlah pikiran yang dahulu mencari kebenaran, tunduk dalam diam. Kebohongan menjadi kenyataan. Ingatan terkubur dalam kelupaan. Kemanusiaan kini tak lebih dari mata-mata yang menatap layar. Semuanya jelas. Masa lalu tidak ada, masa depan tidak pasti, dan sekarang hanya milik partai.